Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian keluarga Sakinah RT 03 RW 3 Ngalian Plus. Karena ini saya lihat ada beberapa undangan dari RT 2, dari RT 4. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa ini dalam rangka memenuhi undangan Ibu Asih yang mengadakan acara ini dalam rangka mendoakan 4 bulan kehamilan Mbak Lilis putrinya yang sekarang di Denpasar, Bali. Dan yang kedua, tidak tahu apakah disebut secara fit atau tidak, tapi setahu saya putra Bu Asih, Mas Jonas, itu belum lama ini ya lulus sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Jadi ada dua acara sekaligus, acara tasyakuran kehamilan 4 bulan dan tasyakuran wisuda. Ini kalau tidak salah ingat merupakan pengajian keluarga Sakinah pertama ya sejak COVID. Jadi sejak COVID pengajian keluarga Sakinah RT 03 itu belum pernah mulai lagi. Nah ini Bu Asih menghendaki keluarga Sakinah pengajian dalam rangka yang tadi sudah kita sebutkan. Nah karena masih dalam suasana COVID, kalau diselenggarakan di rumah itu tentu saja tidak memadai dari segi protokol kesehatannya. Lalu kemudian menyampaikan kepada saya untuk menggunakan masjid. Kalau yang disampaikan bahasanya di Serambi, tapi setelah kita pertimbangkan di Serambi itu rasanya juga khawatir kita terlalu sempit sehingga khawatir tidak memadai juga untuk protokol kesehatannya. Akhirnya kita laksanakan di ruangan utama masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, sebentar saja ini pengajiannya ya. Nanti kita langsung berdoa. Sebagaimana yang sudah menjadi tradisi masyarakat kita ya, bahwa momen-momen tertentu kehidupan kita itu selalu kita iringi dengan doa. Ya. Pernikahan, doa. Ya. Hasil dari nikah, hamil, ya, baru 4 bulan, doa. 7 bulan, doa lagi. Ya. Kelahiran, doa. Nanti sunatan, kalau yang laki-laki ya, doa lagi. Ya. Barang wis gede nikah, doa lagi. Senikah, diana, ya. Terus begitu ya. Ya. Itu yang hidup. Bahkan ketika kita mati pun juga doa juga. Jadi Masya Allah ya, jadi memang
kita umat Islam itu dengan menyelenggarakan upacara-upacara semacam ini, itu sesungguhnya harus kita maknai sebagai kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba. Ini yang penting ya. Jadi kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, bahwa kita ini sebagai hamba sangat lemah. Kehidupan kita ini sangat bergantung atas kehendak Allah yang Maha Kuasa, sehingga lalu kita menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan berdoa. Jadi intinya itu doanya itu. Ya. Nah, kenapa lalu kemudian momentumnya 4 bulan ya sangat mungkin momentum 4 bulan itu dikarenakan dikaitkan dengan salah satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa proses kejadian manusia itu kan diceritakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, itu kumpulan hadis-hadis yang jumlahnya 40 hadis penting-penting itu. Ya, kalau tidak salah di hadis yang keempat itu kan melalui proses dari mulai nutfah, lalu kemudian alaqah, kemudian mudghah, ya, itu selama 120 hari. Nah, 120 hari itu berarti 4 bulan itu. Ya, 4 bulan ya. 40 kali 3 kan berarti 120 hari. Ya, 4 bulan. Ya, 4 bulan. Ya, punya hadisnya kalau tidak salah ingat ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Jadi sungguhnya kamu sekalian itu proses kejadiannya itu dulunya dikumpulkan di dalam perut ibu itu selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu masih dalam bentuk cairan. Jadi ketika Mbak Riris dan suaminya siapa lupa saya, waduh, Hendra, Mas Hendra ya. Karena sejak nikah dulu sampai sekarang belum pernah ketemu lagi Mas Hendra. Betul Bu Aceh ya, Mas Hendra ya. Ini ya ketika bertemu itu ya antara air sperma dengan ovum itu, lalu kemudian selama 40 hari masih menjadi nutfah. Nah, lalu summa yakunu alaqatan mithla dzalik. Jadi kemudian setelah 40 hari itu berubah menjadi alaqah. Nah, alaqah itu pada umumnya diterjemahkan sebagai segumpal darah. Nah, ini kalau menurut ilmu biologi itu ya tidak masuk ya sebenarnya. Menurut proses kejadian manusia, menurut dunia kedokteran itu ya tidak masuk. Pengertian segumpal darah itu tidak ada itu. Nah, itu hanya terjemahan pada umumnya kiai-kiai dulu yang mungkin belum mendapatkan informasi tentang proses reproduksi manusia itu di dalam perut seorang ibu. Nah, sesungguhnya yang terjadi ya, kalau dari segi bahasa sekalipun alaqah itu sesuatu yang menggantung, ya, yang menggantung di dinding rahim gitu. Ya. Nah, kalau yang menggantung di rahim itu dunia kedokteran, dunia biologi paham sekali gitu. Ya. Jadi menggantung, sesuatu yang menggantung sebenarnya alaqah secara kebahasaan. Nah, lalu kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadilah segumpal daging. Nah, dagingnya ini juga bukan daging dalam bentuk seperti daging sapi segar, itu bukan itu ya. Jadi ya itu hanya untuk memudahkan gumpalannya itu tidak seperti daging yang segar ya.
Jadi dalam bahasa Arab itu daging itu ada mudghah, ada lahmun. Kalau lahmun itu ya lahma khinzir sama lahma wedhus sama sapi itu sama, itu daging sapi, daging kambing seperti itu yang digunakan lahmun. Nah, segumpal daging pengertiannya tidak seperti daging seperti itu. Ya. Nah, ini menurut kajian ya dulu pernah saya sebutkan Pak Hamzah ya, menurut Maurice Bucaille itu yang orang Perancis itu ya, dokter bedah itu mengkaji perkembangan janin di dalam perut ibu itu, lalu menyatakan keimanannya pada Al-Quran, karena hadis yang bunyi seperti itu, Al-Quran juga seperti itu, kurang lebih sama. Ya. Itu persis dengan proses yang diketahui dunia modern lewat ilmu kedokteran maupun biologi. Ya. Nah, jadi persis 120 hari. Ya. Nah, setelah itu maksud saya ya, itu lalu kemudian Allah mengutus malaikat ya, kepada roh kepada bayi itu, kemudian ditiupkanlah roh kepada bayi itu. Ya, lalu kemudian malaikat itu juga diperintahkan untuk mencatat ya, ketetapan dalam 4 hari. Ya, yang saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah tahu semua itu ya. Ya bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa saqiyyin wa usahi. Jadi dicatat rezekinya, dicatat amalnya, dicatat ajalnya ya. Bahkan sampai bahagia atau celakanya. Ya. Nah ini. Nah, tentu saja lalu kemudian ya wajarlah kalau kemudian sebagai seorang bapak, ibu, nenek, ini kan neneknya yang menyelenggarakan ini ya, calon nenek, calon neneknya ini ya berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga janin yang masih ada di dalam kandungan Mbak Erwis itu mendapatkan ketetapan yang baik, bahkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi intinya itu ya doa. Ya, jadi memang orang yang beragama itu kan ya intinya itu ya ketaatan dan kebergantungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya sudah berkali-kali mengatakan ya, orang itu diantaranya diukur keberagamaannya baik atau tidak itu ya dalam hal apakah dia itu berdoa kepada Allah atau tidak. Orang itu ketika masih mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala justru itu menunjukkan bahwa dia itu merupakan seorang hamba yang baik. Kalau orang sudah tidak mau berdoa dan tidak pernah berdoa, itu menunjukkan bahwa dia sudah merasa dirinya hebat, tidak butuh lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini sepenuhnya bergantung kepada Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu-lah kami menyembah dan kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Jadi itu ekspresi keberagamaan justru diwujudkan dalam bentuk doa. Makanya doa itu tidak sekedar ibadah, bahkan disebut sebagai mukhul ibadah. Intinya ibadah itu doa. Ya. Lah, hebatnya kiai-kiai zaman dulu itu kan lalu agama itu supaya bisa terlaksana itu lalu kemudian dibudayakan. Ya. Nah, mungkin donga mungkin ya ora patek perhatian, tapi lalu diadakan upacara 40 hari ya. Otomatis kan kita lalu berkumpul-kumpul berdoa bersama. Begitu kira-kira itu. Itu pembudayaan jadinya itu. Ya. Jadi ajaran agama itu lalu dibudayakan. Ya, persis seperti halal bihalal itu. Ya perintahnya halal bihalal tidak ada. Ya, tidak ada.
Nak kok ber Ramadan bodoh lalu kudu halal bihalal, tidak ada perintahnya eksplisit, tidak ada. Perintahnya itu ya maafkan, perintahnya itu silaturahim, itu ajarannya. Lah ben wong iki sampe do gelem silaturahim, do gelem saling maafkan lalu diadakan halal bihalal, dibudayakan. Ya, jadi silaturahim dan permintaan saling maafkan itu dibudayakan. Ya. Sama seperti 7 hari, 40 hari, 100 hari itu ya tidak ada perintahnya nak pitung dino, 40 dino. Perintahnya itu doakan orang yang sudah wafat. Ya, karena orang yang sudah wafat itu butuh pertolongan berupa doa itu. Ya. Nah, lalu itulah pinter-pinternya ulama itu lalu dibudayakan dengan ada 7 hari, 40 hari. Ben kilingan nak wong tuane iki butuh hidungake. Ya. Nah, coba kalau misalnya tidak ada acara itu 11 lali, guys. Lali. Maaf ya, saben dino, saben bar salat dongake, tapi kan kadang-kadang ya itu tadi lupa. Ya kilingannya aja momen-momen yang tadi itu ya, lalu kemudian ya 7 harinya, 40 harinya. Diingatkan lagi ruah ya, lalu nyekar ya, itu budaya tapi sebenarnya sumbernya itu ajaran dalam rangka untuk mengingat leluhur kita dan mendoakan para leluhur kita. Nah ini terkait dengan keturunan kita ya. Kalau tahlil apa segala macam itu keturunan leluhur ya, kaitannya mendoakan yang sudah wafat. Nah, orang Muslim itu saya sudah pernah itu ya menjelaskan itu ya. Jadi orientasinya itu selalu 2. Masa lalu dan masa akan datang. Masa lalu itu ya ingat orang tuanya, ingat simbahnya, ingat buyutnya. Karena kita itu sekarang ini ada seperti ini, itu ya karena orang tua kita. Ya. Makanya tidak salah kalau misalnya acara begini baca tahlil, karena kita ingat kita. Ingat orang tua kita maksud saya. Ingat orang tua kita, tapi di samping itu kita juga mendoakan keturunan kita. Bukan luar biasa itu dua-duanya kita doakan. Ya. Jadi di samping kita selalu ingat pada leluhur kita ingat pada anak kita. Ya, makanya lalu kemudian ada acara nikah didoakan, 4 bulan didoakan, nanti 7 bulan didoakan lagi. Lahir akikoh didoakan. Ya, malah kalau orang Jawa sampai ada tedak siten segala macam itu ya itu semua dalam rangka doa semua ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan keturunan kita. Ya, jadi itu kira-kira hal yang kita bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan persoalan mendoakan mendoakan anak-anak kita ini. Nah, tentu saja memang tidak hanya berhenti di sini ya. Yang namanya mendoakan seperti ini sebenarnya kalau dalam perspektif pendidikan modern ya, ini bisa dimaknai sebagai bagian dari pendidikan prenatal, pendidikan sebelum kelahiran seorang anak. Jadi yang namanya pendidikan itu kan yang kita bayangkan ya pendidikan anak-anak, pendidikan orang dewasa ya. Lalu kemudian muncul istilah pendidikan usia dini. Belakangan itu pendidikan tidak hanya usia dini, bahkan pendidikan prenatal itu sekarang jadi sangat penting. Dan itu sudah diakui dalam dunia pendidikan Barat sekalipun diakui bahwa bayi yang masih dalam kandungan itu memang bisa mendapatkan pengaruh dari hal-hal tertentu. Ya. Nah, Islam mengajarkan ya, supaya itu didoakan, ya ibunya ya makanya sering-sering baca Al-Quran. Ya, makanya kalau dalam tradisi kita itu lalu baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Itu sebenarnya itu yang penting itu membaca Al-Qurannya itu, ya. Supaya apa? Anak itu kemudian terbiasa mendengar bacaan-bacaan orang tuanya.
banyak beribadah, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersedekah. Nah ini semua sebenarnya masuk dari bagian pendidikan prenatal, ya, luar biasa. Sampai begitu ceprot lahir itu diadani, dikomati, itu bagian dari pendidikan semua itu. Supaya yang didengar anak pertama kali ketika lahir ke dunia itu adalah kalimat-kalimat Allah. Bukan luar biasa. Ya. Bahkan malahan jauh sebelum kehamilan itu, ya, memilih jodoh yang baik, itu sudah merupakan bagian dari pendidikan prenatal itu. Ya, karena untuk mempersiapkan anak soleh itu harus dimulai dari sebelum pernikahan. Gitu. Ya. Milih jodoh sudah diatur yang baik, ya. Ya, tidak hanya itu, bahkan kemudian malam pertama itu pun juga harus dengan berdoa. Ya, nama jolali nami itu kan ya. Biasanya kesusunan biasanya. Ojo lali ya, ojo lali. Jadi ya, coba doanya itu luar biasa itu ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana, ya Allah, jauhkan kami dari syaitan, ya, dan jauhkan pula rezeki yang kau berikan kepada kami ini dari syaitan juga. Luar biasa kan? Jadi itu pendidikan semua itu. Ya. Dan itu pasti punya dampak terhadap anak yang kita lahirkan, ya, yang kita lahirkan. Jadi pendidikan itu dari mulai prenatal, ya, lalu kemudian pendidikan usia dini. Ya. Sekarang anak-anak sejak kecil ya, sudah harus mulai dibimbing untuk yang baik-baik. Meskipun dia belum tahu apa-apa, coba di rumah itu yang selalu diperdengarkan ada ayat Al-Quran. Setel saja misalnya itu murattal Al-Quran, terus bodiroke borak itu ternyata sudah ada itu penelitian-penelitian yang menunjukkan ada hasil pengaruh yang baik dari pendidikan yang semacam itu. Ya. Nah, lalu kemudian tentu saja pendidikan anak, bahkan sampai dengan orang dewasa seperti kita ini pun juga masih harus dididik terus, ya. Makanya diwajibkan untuk ngaji. Nah, keluarga Sakinah ini, Masya Allah ya, kita sudah komitmen untuk senantiasa ngaji. Ya. Sebenarnya sebulan sekali, tapi ini belum bisa terlaksana karena pandemi. Ya, mudah-mudahanlah pandeminya segera berakhir. Kita sudah membaca beberapa informasi dari WA atau dari apa itu. Ini alhamdulillah kecenderungannya sudah menurun relatif drastis secara global, ya, termasuk di Indonesia. Ya kita syukurilah mudah-mudahan secepatnya pandemi ini berakhir. Ya, apalagi memang sekarang sudah ada usaha vaksinasi, ya, mudah-mudahan semua itu berpengaruh di dalam rangka untuk segera menormalkan keadaan COVID ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang terakhir meskipun sedikit saya singgung ya Mas Yunas yang kita doakan ya, yang baru saja lulus menjadi sarjana hukum dari Fakultas Hukum Undip itu ilmunya bermanfaat. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau niat segera mencari kerja ya mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang baik dan barokah ya. Dan karena itu Mas Yonas itu usianya sudah usia nikah, yang mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh dan mudah-mudahan segera nikah juga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kemarin sudah saya tanya soalnya mau lanjut S2 apa? Kerja dulu Pak Dir. Ya, kerja ya Pak. Ya, mudah-mudahan segera dapat pekerjaan yang barokah. Ilmu itu kalau barokah ya, itu di samping bermanfaat untuk dirinya sendiri juga insya Allah akan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dari ilmunya lalu kemudian bisa mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan rezeki. Rezeki itu barokah. Barokahnya juga tidak untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, untuk orang banyak. Ya. Jadi makanya saya berkali-kali selalu berdoa mudah-mudahan semuanya barokah. Semuanya barokah itu supaya ya kalau barokah itu insya Allah baik untuk semuanya. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri bersama-sama dengan berdoa ya, dengan permohonan tadi ya, dua tadi itu intinya, yaitu permohonan semoga Mbak Riris yang sekarang sedang mengandung ya, mudah-mudahan diberi sehat walafiat ya, baik Mbak Ririsnya maupun janinnya bisa tumbuh berkembang secara utuh ya, normal, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan kita juga mohonkan mudah-mudahan ketika pada saatnya lahir nanti Allah melancarkan ya, kelahiran anaknya Mbak Riris nanti, dan kita doakan semoga jabang bayinya juga sehat walafiat jasmani rohani dan tumbuh berkembang menjadi anak soleh atau anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang Mas Yonas kita doakan semoga ilmunya barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu-ibu, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.